Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Weka Febriana. Saya dari kelas MN23N dengan NIM 202300800418. Di sini saya akan berpresentasi mengenai statistika inferensial. Saya akan menjelaskan perihal path analysis. Path analysis atau analisis jalur adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel-variabel dalam suatu model. Dalam path analysis, hubungan antara variabel digambarkan dalam bentuk model diagram jalur atau path diagram, di mana arah dan kekuatan paragraf antara variabel diukur. Model ini sering digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana variabel-variabel independen atau prediktor mempengaruhi variabel dependen atau outcome secara langsung atau melalui variabel mediasi. Path analysis seringkali digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya untuk menjelaskan mekanisme hubungan antar variabel. Secara singkat, tujuan utama dari path analysis adalah untuk menguji dan mengonfirmasi model toleransi tentang hubungan antara variabel yang saling berinteraksi. Untuk selanjutnya yaitu ada pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan. Pemasaran berbasis pengalaman berfokus pada menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan yang dapat meningkatkan kepuasan mereka. Elemen pemasaran seperti sense, feel, think, ACT, and relate yang melibatkan indera dan emosi membantu menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan, meningkatkan kepuasan, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Bisnis yang mengungkapkan pemasaran ekspresial akan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu ada pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan. Pemasaran berbasis pengalaman berperan penting dalam membangun loyalitas pelanggan dengan menciptakan keterlibatan emosional yang mendorong pelanggan untuk kembali dan tetap setia. Pengalaman positif yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya memperkuat loyalitas mereka terhadap merek atau perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa pemasaran eksponensial memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas, baik secara langsung maupun melalui kepuasan pelanggan seperti mediator. Untuk selanjutnya yaitu ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan berperan penting dalam membangun loyalitas karena pelanggan yang puas cenderung kembali dan merekomendasikan produk tersebut. Pengalaman positif yang diberikan oleh pemasaran berbasis pengalaman meningkatkan kepuasan yang selanjutnya memperkuat loyalitas pelanggan terhadap merek produk. Untuk selanjutnya yaitu ada pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Pemasaran berbasis pengalaman tidak hanya mempengaruhi loyalitas pelanggan secara langsung, tetapi juga melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Pengalaman positif meningkatkan kepuasan yang pada gilirannya memperkuat loyalitas pelanggan. Pengaruh total pemasaran berbasis pengalaman terhadap loyalitas pelanggan melibatkan pengaruh langsung dan tidak langsung yang menunjukkan hubungan yang kuat antara keduanya. Untuk selanjutnya yaitu ada variabel penelitian, variabel independen atau X, experiential marketing. Experiential marketing adalah variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini. Ini mencakup strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan pengalaman positif bagi pelanggan untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mereka. Selanjutnya itu ada variabel dependen atau Y, loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh experiential marketing. Loyalitas pelanggan diukur berdasarkan seberapa besar pelanggan kembali dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Untuk selanjutnya itu ada variabel intervening atau Z, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan berfungsi sebagai variabel intervening yang
yang memediasi hubungan antara eksponensial marketing dan loyalitas pelanggan. Artinya, kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi seberapa besar pengaruh eksponensial marketing terhadap loyalitas pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu ada hipotesis eksponensial marketing dan loyalitas pelanggan itu terhadap kepuasan pelanggan. H1 pengaruh X terhadap Y, H2 pengaruh X dan Y terhadap Z, H3 pengaruh X melalui Y terhadap Z. Untuk selanjutnya itu ada metodologi. Metodologi analisis jalur dimulai dengan membuat diagram jalur untuk menggambarkan hubungan antara variabel. Data pengumpulan melalui survei yang diuji validitas dan reliabilitas sebelum analisis. Diuji sebelum dasar seperti ineritas dan normalitas. Analisis model luar digunakan untuk menilai hubungan antara variabel latent dan indikator, sementara model dan mengevaluasi hubungan struktural antara variabel latent. Hipotesis diuji menggunakan uji statistik dan p-value untuk menentukan signifikasi. Hasil analisis diinterpretasikan untuk memahami pengaruh antara variabel dan di akhir dengan kesimpulan serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Untuk selanjutnya ada hasil analisis seperti yang terlihat di layar. Terus untuk selanjutnya itu ada koefisien jalur patch koefisien atau patch koefisien. Koefisien jalur menggambarkan seberapa kuat dan arah hubungan antara variabel-variabel dalam model. Contohnya, koefisien jalur yang menggunakan variabel independen dengan variabel dependen, serta variabel intervening dengan variabel dependen, menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil akhir. Di sini ada X untuk variabel Y-nya 0,593 dan untuk variabel Z-nya yaitu senilai 0,340 dan Y untuk Z-nya yaitu 0,385. Untuk selanjutnya ada tes statistik. Tes statistik berfungsi untuk menguji apakah koefisien jalur signifikasi. Tes statistik ini dihasilkan melalui proses Bayes pairing dan mengukur seberapa besar pengaruh signifikasi atau satu variabel terhadap variabel lainnya. Di sini ada variabel X ke arah Y yaitu senilai tes statistiknya 9,837, X ke Z tes statistiknya 3,069, Y ke Z tes statistiknya 4,193. Untuk selanjutnya itu ada p-value. P-value menggambarkan kemungkinan bahwa hasil yang diperoleh terjadi secara kebetulan. Jika p-value kurang dari 0,5, hasil tersebut umum dianggap signifikan yang menandakan adanya hubungan yang kuat antar variabel. Variabel X ke Y, p-value-nya 0,000. Variabel X ke Z, p-value-nya 0,002. Variabel Y ke Z, p-value-nya 0,000. Untuk selanjutnya yaitu ada R-squared atau R2. R-squared atau koefisien determinasi adalah ukuran yang mengidentifikasikan sejauh mana variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel pada variabel dependen. Nilai R2 berada antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan variasi yang sama. 1 menunjukkan bahwa model sepenuhnya menjelaskan variasi yang ada. R-square overview, R-square dari Y 0,352, R-square adjusted 0,345, dari Y 0,420 dan dari Z R-square adjustednya 0,408. Untuk selanjutnya yaitu ada interferensi R-squared R2. Nilai R-squared untuk variabelnya adalah 0,352
yang menunjukkan bahwa sekitar 35,2% variasi dalam loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Ini berarti adanya kontribusi signifikasi dan variabel-variabel yang dianalisis. Meskipun masih ada 64,8% variasi yang tidak dapat dijelaskan, kemungkinan disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Sedangkan nilai R square untuk variabel Z adalah 0,420 yang menunjukkan bahwa 42% variabel dalam kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih efektif dan menjelaskan kepuasan pelanggan dibandingkan dengan loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, nilai R squared ini memberi gambaran tentang sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam data, serta pentingnya penyelidikan lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kedua variabel tersebut. Untuk selanjutnya itu ada V-square. V-square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis jalur. V2 untuk X terhadap Y 0,52, nilai 0,542 menunjukkan pengaruh besar variabel X terhadap variabel Y. V2 untuk X terhadap Z 0,129, nilai 0,129 menunjukkan pengaruh sedang dari variabel X terhadap Z. V2 untuk Y terhadap Z 0,166, nilai 0,166 menunjukkan pengaruh sedang dari Y terhadap Z. Secara keseluruhan, V2 ini menunjukkan seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan pengaruh terbesar antara X dan Y. Untuk selanjutnya itu ada adjusted R square. Adjusted R square untuk variabel pertama 0,345, 34,5% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model dengan kualitas penjelasan moderat. Sekitar 65,5% variasi masih dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk variabel kedua 0,408 atau 40,8 variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, juga dengan pengaruh moderat sekitar 59,2%. Verifikasi mempengaruhi faktor independen juga dengan menunjukkan kemampuan model dan menjelaskan variabel dependen yang moderat. Uji validitas selanjutnya itu ada uji validitas dan reliabilitas. Validitas nilai signifikan atau sig harus lebih besar dari 0,5. X ke arah Y 0,593 untuk original sampel, untuk sampel mean 0,607, untuk standard deviation 0,060, untuk test statistik 9,837, untuk p-value-nya 0,000, untuk arah X ke Z 0, untuk original sampel 0,340, untuk sampel mean 0,356, untuk standard deviation 0,111, untuk test statistik 3,069, untuk p-value 0,002. Untuk arah Y ke Z yaitu untuk original sampel 0,385, untuk sampel mean 0,377, untuk standard deviation 0,092, untuk test statistik 4,193, dan untuk p-values 0,000. Untuk selanjutnya itu ada reliabilitas. Dikatakan reliable apabila nilai Cronberg alpha harus lebih dari 0,7. Untuk X 0,699, untuk Cronberg reliability 0,745, untuk Cronberg reliability RHOC 0,795, untuk every variable extrait 0,442, untuk Y 0,878, untuk Cronberg reliability 0,885, untuk Cronberg reliability RCHO C
C 0,916 dan untuk variable expired 0,732. Selanjutnya itu ada variable Z 0,906, untuk Coopers reliability 0,907, untuk Coopers reliability 0,939, untuk reference experience 0,779. Koefisien jalur memiliki nilai antara kurang 1 hingga 1. Nilai positif mengidentifikasikan hubungan positif dengan nilai negatif menunjukkan hubungan negatif. Seperti yang dilihat di layar, untuk data patch koefisien untuk Y yaitu variabel X-nya kosong, untuk variabel Y di X-nya itu 0,593, untuk variabel Z di X-nya itu 0,340. Untuk variabel Y-nya di variabel Z itu 0,385. Data yang tertera menunjukkan nilai positif yang mengidentifikasikan adanya hubungan positif. Oke, next, selanjutnya itu ada uji hipotesis, koefisien jalur patch koefisien. Nilai ini menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Tes statistik digunakan untuk menguji signifikasi hubungan. Tes statistik harus lebih besar dari 1,96. Untuk hipotesis dua arah, P kurang dari 0,05. P-value harus kurang dari 0,05 agar hubungan dianggap signifikan. Seperti yang terlihat di layar, untuk hipotesis H1 dari arah X ke Y, koefisien jalurnya yaitu 0,593, untuk tes statistiknya 9,837, untuk p-value-nya 0,000. H2 dari X ke Z-nya yaitu 0,340, dari tes statistiknya 3,069, dari p-value-nya 0,002. H2 yaitu dari arah Y ke Z 0,385, dari tes statistik 4,193, dari p-value-nya 0,000. H3 nya dari arah X ke arah Y ke arah Z yaitu koefisien jalurnya 0,7239, tes statistiknya 7,239, dan p-value-nya 0,000. H1 diterima karena p-value lebih kecil dari 0,05. H2 diterima karena p-value kurang dari 0,05 pada kedua hubungan X ke Z dan Y ke Z. H3 diterima karena p-value lebih kecil dari 0,05. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya yaitu penelitian ini menemukan bahwa experiential marketing berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, baik langsung maupun melalui kepuasan sebagai variabel mediasi. Experiential marketing meningkatkan kepuasan pelanggan dengan patch coefficient 0,340 dan loyalitas pelanggan dengan pengaruh langsung sebesar 0,593. Kepuasan pelanggan juga mengkontribusi pada loyalitas dengan patch coefficient 0,385. Pengaruh tidak langsung experiential marketing terhadap loyalitas mencapai 0,1309 sehingga total pengaruh adalah 0,7239. Temuan ini menemukan pentingnya penciptaan pengalaman yang memuaskan untuk meningkatkan loyalitas dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.